Selamat berjumpa kembali dengan channel Paryeknologi. Sekarang kita membicarakan tentang ruang sampel, dan juga akan bicarakan titik sampel pada ruang kejadian. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan atau kejadian. Jadi merupakan himpunan dari semua kejadian. Dan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Itu namanya titik sampel. Jadi anggotanya, kalau ini adalah ruang sampel itu merupakan himpunannya, dan ini adalah bukan anggotanya. Kejadian adalah merupakan hasil dari suatu percobaan atau kejadian. Kemudian contoh adalah ruang sampel dan titik sampel. Misalnya kita ambil dari lempar undi sebuah mata uang logam. Jadi lempar undi sebuah mata uang logam, yaitu uang logam itu kan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi gambar yang ditulis dengan G dan sisi angka yang ditulis dengan A, yaitu ada dua sisi kan uang logam itu. Sisi gambar dan sisi angka, gambar ditulis dengan atau simbol dengan G, dan angka disimbolkan atau tulis dengan A. Nah, titik sampelnya adalah ini. Titik sampelnya adalah ini. Gambar dan angka, titik sampel. Tapi ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Kemungkinan kalau dilempar undi, kalau nggak keluar gambar pasti angka. Kalau nggak angka pasti gambar. Hanya dua kejadian. Kalau mata logam, maka dikatakan ruang sampelnya adalah himpunan dari titik sampel, yaitu gambar dan angka, atau ditulis dengan himpunan yang anggotanya gambar G dan A. Itu titik sampelnya adalah G dan A, ruang sampelnya adalah ini semua himpunan dari titik sampel, himpunan dari G dan A, namanya ruang sampel. Itu. Selanjutnya, cara menentukan ruang sampel. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mendaftar, yaitu mendaftar anggota itu dari titik sampel. Contohnya begini, lempar undi atau pengetusan sebuah mata uang. Tadi kan mata uang itu ada dua sisi. Maka karena uang logam mempunyai dua sisi yang mungkin muncul, yaitu gambar dan angka, maka ruang sampelnya adalah gambar dan angka juga. Ini atusnya. Jadi hanya ada dua sisi, yaitu sisi gambar dan angka, maka ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Itu kalau pengentosan sebuah uang logam. Nah, titik sampelnya ada dua, yaitu G dan A atau gambar dan angka. Ruang sampelnya adalah ini, himpunan dari titik sampel. Contoh pelemparan undi atau pengetusan sebuah dadu. Dadu itu mempunyai 6 sisi. Nah, itu kan dadu mempunyai 6 sisi yang mungkin muncul, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ruang sampelnya adalah 6. Maka dadu itu mempunyai 6 sisi. Tiap sisi yang itu akan kemungkinan muncul satu kali kalau kita lempar undi atau pengetosan. Kalau nggak satu, ya 2. Kalau nggak 2, ya 3. Kalau nggak 3, ya 4. Kalau nggak 5, kalau nggak ya 6. Pasti ada salah satu di antara 6 tadi. Maka ruang sampelnya adalah ini. Himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan sisi dari dadu. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik sampelnya ada 6. Kenapa? Punya 6 sisi. Tadi titik sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah ruang sampelnya, semua himpunan titik sampel. Selanjutnya, dengan diagram pohon, kita membuat ruang sampel, titik sampel itu dengan diagram pohon. Ya, seperti ini, lempar undi atau pengetusan dua mata uang logam. Jadi ada dua mata uang logam dilempar tutos atau dilempar undi secara bersama-sama. Ini hasilnya seperti ini. Yang ke satu adalah gambar dan angka. Gabungan duanya ke angka pertama, logam pertamanya adalah ini kan angka. Angka pertama bisa berpasang dengan angka kedua pada uang kedua, atau angka pada uang pertama bisa berpasang dengan gambar pada uang kedua. Nah, makanya sebenarnya juga ada dua sisi juga. Sisi yang gambarnya adalah bisa berpasangan dengan gambar dengan angka yang uang kedua, dan uang pertama bergambar dengan uang kedua gambar. Maka hasil yang mungkin adalah ini, tidak ada yang lain. Jadi ada berapa? Ada 4 titik sampel
Itu. Jadi ruang sampelnya adalah ini. A itu artinya uang pertama gambar, uang dua gambar. Yang kemungkinan juga uang pertama gambar, uang kedua gambar, uang pertama angka, uang keduanya gambar. Yang ketiga uang pertama gambar, uang keduanya angka. Dan yang keempat adalah uang pertama gambar, uang kedua juga gambar. Jadi ada ruang sampel adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka ataupun gambar-gambar. Sehingga titik sampelnya ada 4, yaitu ini tadi 1, 2, 3, 4 nih titik sampel. Ini ruang sampelnya ada ini. Tidak ada yang lain, hanya ini. Nah, maka dikatakan ruang sampelmu dari pengetusan dua mata uang logam bersama kemungkinan yang muncul ini, nggak ada yang lain. Nah, gitu. Maka dibutuhkan ini himpunan semua kemungkinan yang terjadi jika ngetos dua uang logam secara bersama. Nanti titik sampel ada 4. Yang kedua, lembar undi atau pengetusan 3 mata uang logam. Nah, ini dengan cara tadi ini diagram pohon. Nah, seperti ini. Uang pertama yang ini ada ini ya, maksudnya ini adalah yang pertama, uang pertama itu akan keluar gambar, keduanya gambar, ketiga gambar, mungkin karena 3 uang logam. Atau uang pertama angka, kedua angka, ketiga gambar, mungkin yang uang pertama angka, kedua gambar, ya, kedua gambar, ketiga angka, bisa. Atau yang ke pada angka uang pertama angka, keduanya gambar, ketiga gambar, mungkin bisa jika ada angka gambar-gambar. Demikian juga untuk ini uang pertamanya adalah gambar, keduanya angka, ketiga angka. Jadi gambar angka-angka. Atau ini juga gambar angka gambar, gambar angka angka itu gambar angka ini, dan gambar. Jadi ada 8 kejadian yang mungkin terjadi, tidak lebih dari 8, kurang juga tidak, karena apa, ini adalah ruang sampel, sehingga ruang sampelnya adalah angka. Ini ruang sampelnya ini ada 8 yang terdiri dari titik sampelnya angka gambar, angka gambar angka, angka gambar, gambar angka, gambar angka gambar angka, dan gambar. Apa bedanya AGA dengan G? Nah, nih ya, AGA dengan GAG. Maaf, AAG dengan ini GAA. Kalau AAG artinya uang pertama itu gambar, uang kedua gambar, uang ketiganya uang pertama angka, uang kedua angka, uang ketiga gambar. Tapi kalau GAA, uang pertama gambar, uang kedua angka, uang ketiga angka. Ini adalah kejadian yang berbeda antara angka gambar dan gambar-gambar angka itu punya titik sampel yang berbeda. Sehingga berapa banyaknya titik sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sampelnya ada 8. Ada ruang sampelnya, ini adalah kemungkinan yang terjadi jika kita mengetos atau lempar undi 3 mata uang logam bersama-sama, gitu ya. Atau melempar sebuah mata uang tetapi 3 kali, kemungkinan akan seperti ini. Jadi ini seperti ini juga melempar undi satu mata uang 2 kali, atau melempar undi 2 mata uang secara bersama. Yang ketiga dengan tabel. Lempar undi atau pengetusan 2 mata uang logam secara bersama-sama, atau melempar undi sebuah mata uang logam 2 kali, sama ya nih. Jadi kita bikin seperti ini. Jadi uang logam yang pertama taruhkan di sini di kolom pertama, sedangkan uang logam yang kedua di baris pertama. Itu. Kemudian kemungkinan terjadi adalah angka pertama uang pertama angka, uang kedua angka, maka terjadi angka-angka. Atau uang pertama angka, uang keduanya gambar, jadi A dan G. Kemungkinan juga uang pertama gambar, uang keduanya angka. Atau yang terakhir, uang pertama gambar, uang kedua gambar. Ini ada 4 kejadian yang mungkin. Namanya adalah, ini adalah ruang sampel. A, G, A, G merupakan titik sampel. Sehingga ini jadi ruang sampelnya adalah ini, himpunan dari titik sampel dari ini, yaitu AA, AG, GA, dan GG, namanya ruang sampel. Adapun titik sampelnya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anggota ruang sampel ada 4, maka titik sampelnya ada 4 juga. Nah, selanjutnya
pelemparan undi atau pengetusan dua buah dadu bersama-sama bersama atau pengetusan sebuah dadu tapi 2 kali. Nah, gitu. Ini contoh seperti ini. Karena dadu itu punya 6 sisi, maka ini dadu pertama. Ini dadu kedua. Ini kita isi dadu pertama itu angkanya 1 sampai 6. Nah, 1 2 3 4 5 6 sebagai kolom yang ngisi kolom pertama, dan dadu kedua ngisi baris pertama 1 2 3 4 5 6. Ini kan dadu itu punya 6 sisi. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah ini. Dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 1. Dadu kedua dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 2, dan begitu seterusnya. Selalu bergantian. Bedanya apa dengan ini? 2,1 dengan 1,2. Kalau 2,1 artinya dadu pertama adalah angka 2, dadu keduanya 1. Kalau 1,2, dadu pertama 1, dadu keduanya angka 2. Demikian ini juga. Pokoknya yang depan adalah dadu pertama, yang belakang angka pada dadu kedua. Ini ya. Betul. Jadi ini bisa melempar undi atau pengetusan dua dadu bersama-sama atau pengetusan sebuah dadu tapi 2 kali. Kalau 2 kali berarti ya ini pengetusan yang pertama, ini pengetusan kedua, dadu sama itu ya. Atau juga bisa kalau dua dadu langsung diundi bersama. Nah, ini dadu pertama, dadu kedua. Sehingga jadi ruang sampelnya adalah ini 1,1, 1,2, 1,3 seterusnya sampai 6,6. Banyaknya berapa? Ternyata adalah 6 dikali 6 ada 36. Maka titik sampelnya banyaknya ada 36. Jadi ruang sampelnya ini tadi semua yang ada di sini. Ada masing-masing dikatakan titik sampel. Demikianlah cara mencari yang disebut dengan ruang sampel atau titik sampel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyi loncengnya supaya channel ini berkembang. Terima kasih.